Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Lihadzal ism asy-syarif 10 khasa'is lafdhiyah. Kata Ibnu Qayyim, pada nama ini, pada lafaz Allah itu memiliki keistimewaan-keistimewaan. 10 khasa'is, 10 keistimewaan-keistimewaan secara lafadznya saja. Memiliki 10 keistimewaan. Tsumma qala, kemudian berkata, wa amma khasa'isuhul ma'nawiyah, adapun keistimewaannya dalam sisi maknawi, lafadznya tidak dibahas di sini, tetapi maknanya. Faqad qala 'alamul khalqi bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna yang terkandung dalam lafaz Allah telah dikatakan oleh a'lamul khalq, oleh Rasulullah SAW, manusia yang paling alim, manusia yang paling kenal Allah, manusia yang paling mengerti dan paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata kepada Allah, "Ya Allah, la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik." Aku enggak bisa menyebutkan seluruh sanjungan, pujian terhadapmu sebagaimana engkau memujikan atas dirimu sendiri. Apa maknanya? Lafaz Allah menunjukkan satu zat yang memiliki sekian sanjungan yang tidak bisa terhitung. La uhsi thana'an anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku enggak bisa menyebutkan seluruh pujian sebagaimana engkau pujikan atas dirimu sendiri. Artinya terlalu banyak pujiannya, sangat tingginya, sangat mulianya. Itu semua terkandung dalam lafaz Allah. Wa kaifa tussa khasa'isus min limusammahu kullu kamalin 'ala al-itlaq. Bagaimana mungkin akan bisa disebutkan keistimewaan-keistimewaan isim, keistimewaan-keistimewaan sebuah nama Allah bagi yang dinamainya yang diketahui kullu kamalin 'ala al-itlaq, yang merupakan pemilik segala kesempurnaan secara mutlak, tidak terkecuali. Pemilik segala kesempurnaan secara mutlak. Wa kullu madhin wa hamdin, pemilik segala sanjungan dan pujian. Wa kullu thana'in wa kullu majdin, wa kullu majdin, segala sanjungan dan segala kemuliaan. Wa kullu ijlalin wa kullu kamal, segala ketinggian dan segala kesempurnaan. Wa kullu izzin wa kullu jamalin, pemilik segala kehormatan, ketinggian, kemuliaan, pemilik segala keindahan. Wa kullu khairin wa ihsan, pemilik segala kebaikan. Wa judin wa fadlin, pemilik segala pemberian dan keutamaan. Wa birrin, pemilik segala kebaikan. Falahu wa minhu, semuanya miliknya, semuanya daripadanya. Semua milik Allah, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin bisa menyebutkan satu persatu keistimewaan yang terkandung dalam makna lafaz Allah? Tidak bisa disebutkan seluruhnya, karena mengandung seluruh pujian yang tak terhitung. La uhsi thana'an anta kama atnaita 'ala nafsik. Fama dzukira hadzal ism fi qalilin illa katsarah. Dan demikian pula keajaiban, keistimewaan makna dalam lafaz Allah. Dikatakan nama yang idza dzukira fi qalilin illa katsarah. Ma dzukira hadzal ism fi qalil illa katsarahu. Tidak disebutkan nama ini pada yang sedikit kecuali dijadikannya banyak. Barakah. Kamu makan bismillah, ucapkan nama Allah, makanan sedikit jadi banyak. Wala inda khaufin illa azalah, tidaklah disebut nama Allah ketika dalam keadaan takut kecuali hilang rasa takutnya. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah. Wala inda karbin illa kashafah, tidak pula disebut nama ini ketika dalam kesulitan kecuali disingkapkan kesulitannya. Wala 'inda hammin wa ghammin illa farrajahu, tidak pula disebut nama ini ketika hammin wa ghammin,
ketika kesusahan, kebingungan, kegelisahan, kecuali jadi tentram ketika menyebut nama Allah. Illa farrajahu, pasti diberikan jalan keluar. Wala 'inda dhiqin illa wasa'ahu. Nama yang kalau disebut tidaklah disebut oleh seorang dalam keadaan sempit kecuali dijadikannya lapang. Wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afadahu al-quwwah. Tidak pula seorang yang lemah bergantung dengan nama ini kecuali Allah berikan kekuatan. Wala dalilun illa analahul izz. Tidak pula dipegang oleh seorang yang rendah kecuali dijadikan mulia ketika bergantung dengan nama Allah. Wala faqir illa asarahu ghaniyan. Tidak pula nama ini dipegang oleh seorang yang miskin kecuali Allah jadikan cukup. Allah jadikan kaya. Wala mustawhishin illa anasah. Tidak pula disebutkan oleh seorang yang mustawhish, orang yang sedang kegelisahan merasa sendiri. Illa anasahu, kecuali Allah berikan ketentraman padanya. Wala maghlubin illa ayyadahu wa nasarah. Tidak pula disebutkan nama ini oleh seorang yang maghlub, oleh seorang yang tadinya kalah, kecuali didukung, dimenangkan. Wala muttarrin illa kashafa dhurrahu. Tidak pula disebutkan nama ini oleh seorang yang muttar, orang yang kepepet, yang sangat kesusahan. Illa kashafa dhurrahu, kecuali Allah hilangkan dhurrahu. Allah hilangkan kejelekannya. Wala syaridun illa awahu. Tidak pula disebut nama ini oleh orang yang terusir, kecuali Allah berikan tempat baginya. Subhanallah. Lihat keistimewaan nama ini. Keistimewaan lafaz-lafaznya sudah dibahas sedikit. Yang lebih penting keistimewaan makna-makna yang terkandung dalamnya. Yang la uhsi, yang kita tidak bisa. La nuhsi sana'an. Tidak bisa menyebut keistimewaan yang terkandung dalam nama Allah. Sekian pujian Allah terkandung dalamnya. Demikian pula keistimewaan dari sisi pengaruhnya. Kalimat yang sangat besar, kalimat yang sangat tinggi, yang sangat mulia, ismus syarif. Kalau orang sini bilang keramat, nggak ada yang lebih keramat daripada nama Allah. Kalau pinjam istilah mereka, keramat. Nggak ada yang keramat kecuali nama Allah. Dan apa yang dari Allah SWT dengan keputusan Allah. Kalimat yang sungguh ajaib, menakjubkan. Kalimat yang disebutkan oleh miskin, kecuali akan jadi kaya. Disebutkan oleh yang sedikit, akan jadi banyak. Disebutkan oleh orang yang lemah, akan jadi kuat. Disebutkan oleh seseorang yang dalam keadaan susah, kecuali hilang kesusahannya. Disebutkan oleh orang yang sedang kebingungan, jadi tentram. Ini keistimewaan nama Allah. Fahuwa al-ismu alladhi tukshaf bihi al-kurabat. Maka nama ini adalah nama yang tersingkap dengannya segala macam kesusahan-kesusahan. Wa tustanzalu bihil barakat. Nama yang diturunkan dengannya, dengan nama itu al-barakat, barakah. Wa tujabu bihi da'awat. Yang dikabulkan dengannya doa. Berapa ayat dan hadis yang mengajarkan untuk berdoa dengan memanggil ya Allah atau memanggil Allahumma dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah. Nama yang tertinggi. Wa tuqalu bihi al-atharat. Wa tustadfa' bihi as-sayyi'at. Nama yang akan menjadi sedikit dengan itu al-atharat. Ketergelinciran. Semakin berkurang dengan menyebut nama Allah. Wa tustadfa' bihi sayyi'at, akan tertolak dengannya sayyi'at, kejelekan. Wa tustajlabu bihi al-hasanat, dan didapat dengan nama itu kebaikan. Wa huwa al-ismu alladhi qamat bihi samawati wal ardu. Nama yang tegak dengannya langit-langit dan bumi-bumi. Tanpa nama Allah
hancur langit dan bumi. Kapan hancurnya langit dan bumi? Hah? Pada hari kiamat. Kapan itu terjadi hari kiamat? Hina la yuqalu Allah, Allah. Itu riwayat sahihah. Dalam riwayat yang sahih. Ketika tidak disebut lagi Allah, Allah. Bayangkan. Tidak disebut lagi nama Allah, maka hancur alam semesta. Terjadi hari kiamat. Qamatil qiyamah. Berarti, dengan nama itulah tegaknya langit dan bumi. Wa huwal ismul ladzi qamat bihi as-samawati wal ardh. Nama yang tegak dengannya langit-langit dan bumi. Wa bihi unzilatil kutub. Dan dengan nama itu pula turunnya kitab-kitab. Wa bihi ursilatir rusul. Dan karena nama itu pula diutusnya para rasul-rasul. Wa bihi syuri'atis syara'i'. Dan karena untuk nama itu juga disyariatkannya seluruh syariat-syariat. Wa bihi qamatil hudud. Dan dengan nama itu pula ditegakkannya hukum-hukum had. Wa bihi syuri'al jihad. Dan untuk nama itu pula disyariatkannya jihad. Untuk apa disyariatkannya jihad? Li'i'la'i kalimatillah. Untuk menegakkan kalimat Allah. Untuk menegakkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggikan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihi inqasamatil khaliqah. Ila su'ada wal ashqiya. Dan karena nama itu pula terbagi manusia. Terbagi makhluk-makhluk. Manusia dan jin. Ila su'ada wal ashqiya. Terbagi menjadi su'ada wal ashqiya. Ada yang berbahagia, ada yang sengsara. Kenapa manusia terbagi, ada yang su'ada, ada yang bahagia? Ada yang sengsara, ada yang bahagia. Kalau meninggikan nama Allah, mulia. Menentang nama Allah, sengsara. Hada lil ashqiya. Hada lis su'ada. Ketika di punggung anak Adam sudah dipisahkan. Allah ambil qabbataini. Dua bagian, dua genggaman. Ambil satu genggam dan dikatakan ini untuk kebahagiaan. Dan ini untuk kesengsaraan. Apa maknanya? Ini akan jadi orang-orang kafir, ini akan jadi orang-orang mukmin. Dan itu karena pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tahu, ini akan jadi orang-orang yang sengsara, ini akan jadi orang-orang yang bahagia. Berarti karena nama Allah pula, terjadinya atau terbaginya manusia menjadi bahagia dan sengsara. Wa bihi haqqatil haqqah, wa waqa'atil waqi'ah. Dan dengan nama itu pula terjadinya hari kiamat. Dan terjadinya kejadian-kejadian dahsyat. Wa bihi wudi'atil mawazin. Dan dengan nama Allah pula diletakkannya timbangan-timbangan al-qist, timbangan keadilan. Wa nusilas sirat. Dan dipasangnya jembatan di atas jahannam, jisr. Wa qama suqul jannati wan nar. Dan tegak pula keramaian di surga dan di neraka. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Keramaian manusia, kumpulan manusia. Suq, maknanya kumpulan manusia. Pasar dikatakan suq karena kumpulan manusia. Kalau diambil asal katanya dari sak. Kaki. Banyaknya kaki di sana. Wa bihi ubidat rabbul alamin wa humida. Dan dengan nama Allah diibadahi Rabbul alamin wa humida. Atau wa humida. Dan dipuji. Dengan nama Allah dipuji. Wa bihaqqihi bu'isatir rasul. Dan dengan hak nama ini diutusnya para rasul-rasul. Wa anhu su'al fil qabri. Dan tentang Allah ditanya manusia di kubur-kuburnya. Wa yaumal ba'tsi wan nusur, di hari kebangkitan. Wa bihil khisam wa ilaihil muhakamah. Dan dengannya terjadi pertikaian dan kepadanya dihukumi. Wa fihil muwala wal mu'adah. Dan di jalan Allah pula berwala dan bermusuhan, mencintai dan membenci. Wa bihi sa'ida man 'arafahu wa qama bihaqqihi. Dan dengan nama Allah akan berbahagia orang yang mengenalinya dan menegakkan haknya. Wa bihi syaqiya. Dan dengan nama itu pula sengsara orang yang tidak kenal dengannya dan meninggalkan haknya. Fahuwa sirrul khalqi wal amr.
maka dia merupakan rahasia al-khalq wal amr. Al-khalq wal amr. Al-khalq penciptaan dan al-amr urusan. Al-khalq penciptaan termasuk dalamnya takdir-takdir, ketentuan-ketentuan. Wal amr urusan. Mana yang disebut oleh Allah halal, halal. Apa yang disebut oleh Allah haram, haram. Apa yang dikatakan boleh, boleh. Apa yang dikatakan tidak boleh, tidak boleh. Itu amr. Ala lillahi al-khalq wal amr. Ketahuilah, milik Allah lah al-khalq wal amr. Wa bihi qama wa tabata. Maka al-khalq wal amr akan tegak dan sabit dengan nama Allah. Wa ilaihi intahaya, dan juga akan berakhir dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala.